Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan template Daily Financial Tracker atau template pencatatan keuangan harian. Template ini digunakan untuk mencatat pengeluaran ataupun pemasukan teman-teman sehari-hari dan nantinya setiap bulannya teman-teman bisa melihat kesimpulan atau summary dari setiap pengeluaran ataupun pemasukan yang teman-teman dapat. Nah, sebelum menggunakan template ini, pastikan teman-teman sudah membuat salinannya ataupun membuat kopian dari template ini. Karena sebelum teman-teman melakukan itu, template ini tidak akan bisa teman-teman edit. Pertama, teman-teman masuk dulu ke dalam akun Google teman-teman sendiri, lalu pastikan penyimpanan Google Drive teman-teman ada space kosong ya, karena kalau penuh teman-teman biasanya tidak bisa melakukan copy ataupun menyalin. Nah, lalu klik file di atas sini, silakan klik file, lalu make a copy atau buat salinan. Nah, nanti teman-teman silakan isi namanya sesuai dengan teman-teman dan pilih folder untuk penyimpanan file ini. Lalu make a copy atau buat salinan. Mudah ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Dalam template ini ada dua bagian penting. Yang pertama adalah bagian summary dan satu lagi halaman ya yang berisi nama-nama bulan. Nah, ini bedanya apa? Pertama, halaman summary ini adalah halaman yang memperlihatkan kesimpulan dari pencatatan teman-teman, baik itu pengeluaran ataupun pemasukan. Nah, di sini contohnya bulan Desember, teman-teman punya cash flow sebesar sekian, lalu income-nya sekian, expense-nya sekian. Nah, teman-teman juga bisa melihat proporsi ya, atau persentase dari kategori pengeluaran teman-teman. Kayak untuk basic living cost berapa, untuk hutang berapa, dan lain sebagainya. Itu di bagian expense ini. Begitu juga dengan income. Jadi kalau teman-teman punya beberapa sumber income, teman-teman bisa mencatatnya ke dalam kategori terpisah. Seperti itu. Nah, dan teman-teman untuk halaman summary ini sebagian besar tidak bisa teman-teman edit karena ini akan terupdate otomatis sesuai dari pencatatan teman-teman. Nah, lalu apa saja yang bisa diupdate di bagian summary ini? Yang pertama adalah kategori. Nah, kategori di sini adalah kategori pencatatan pengeluaran ya. Jadi contohnya teman-teman menggolongkan untuk makan itu masuk ke dalam basic living cost, untuk ongkos masuk ke dalam basic living cost. Ini sesuai rekomendasi dari e-book yang kami tulis. Nah, namun jika teman-teman ingin menggunakan kategori pencatatan teman-teman sendiri, ini teman-teman bisa menggantinya di sini. Nah, begitu juga di bagian income ya, teman-teman bisa membagi kategori income sesuai yang teman-teman inginkan, ataupun bisa menggunakan rekomendasi dari kami saja. Nah, berikutnya yang bisa teman-teman edit lagi adalah rencana. Nah, di sini adalah perencanaan keuangan yang teman-teman lakukan sebelum melakukan pencatatan. Nah, jadi teman-teman sudah merencanakan nih pengeluaran untuk kategori basic living cost atau kebutuhan dasar itu berapa sih? Perencanaan untuk pembayaran hutang atau cicilan-cicilan itu berapa sih? Nah, ini silahkan teman-teman rencanakan terlebih dahulu sebelum teman-teman mencatat. Begitu juga dengan target di sini ya di bagian income. Jadi kalau di dalam pengeluaran kita menyebutnya sebagai rencana, sedangkan di dalam income ini kita menyebutnya sebagai target. Nah, berikutnya hanya itu saja yang bisa teman-teman edit, sisanya jangan diedit karena ini berisi rumus ya yang akan otomatis terupdate dari pencatatan teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika saya ingin melihat bulan-bulan lain ya? Contohnya jadi kan di sini Desember, kita ingin melihat bulan Januari ataupun bulan Februari. Nah, teman-teman silahkan tinggal diklik saja 2 kali. Nanti akan muncul kalender seperti ini. Nah, silahkan teman-teman pilih bulan yang ingin teman-teman lihat. Misalkan contohnya Januari. Nah, teman-teman tinggal pilih tanggal 1 Januari. Diklik saja. Nah, nanti akan terupdate seperti ini. Nah, ini kenapa kosong? Karena kita belum melakukan pencatatan di bulan Januari. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman jika ingin masuk lagi ke bulan lainnya, misalkan ke bulan Februari, tinggal dipilih seperti tadi. Ataupun jika diklik seperti ini tidak bisa, teman-teman bisa menuliskannya secara manual.
Jadi diketik saja, awalnya adalah bulan ya. Jadi kalau Desember misalkan 12, lalu masukkan saja tanggal 1 bulan tersebut. Jadi ingin lihat bulan Desember, bulan 12, garis miring tanggal 1, garis miring tahunnya, 2023 misalkan contohnya. Nah, nanti otomatis akan terlihat seperti ini. Oke, sampai di sini semoga mudah dipahami. Berikutnya adalah halaman untuk mencatat pengeluaran sehari-hari. Nah, ini cukup penting ya. Nah, contohnya ini ada pencatatan di bulan Desember. Nah, jadi di sini ada dua bagian. Pertama adalah expense, dan di sini ada income. Jadi expense untuk pencatatan pengeluaran dan income untuk pencatatan pemasukan. Nah, lalu ada bagian apa saja? Pertama adalah bagian tanggal. Nah, tanggal di sini pastikan teman-teman mencatat format tanggalnya secara benar. Nah, cara format pengisian tanggal adalah bulan, tanggal, dan tahun. Nah, jadi di sini karena ini bulan Desember, pencatatannya adalah 12 Desember, tanggal pencatatannya tanggal 1 2023. Nah, contohnya untuk ongkos ojek. Nah, ongkos ojek ini transportasi teman-teman kategorikan sebagai basic living cost. Nanti di kategori teman-teman tinggal diklik saja, dipilih, itu dimasukkan ke dalam kategori yang mana. Nah, ini jumlahnya tinggal dimasukkan di sini. Nah, seperti itu pencatatannya kira-kira teman-teman. Begitu juga dengan income ya. Nanti tinggal teman-teman masukkan bulan, tanggal, dan tahun, lalu deskripsi income-nya apa, dan nanti pilih kategorinya apa, lalu masukkan jumlahnya. Oke. Pencatatan ini nanti otomatis akan terupdate ke dalam halaman summary di sini. Baik, kita ambil contoh ya. Misalkan kita ingin mencatat untuk bulan Januari. Ini tinggal klik 2 kali, kita pindahkan ke Januari. Oke, di sini masih kosong. Kita punya kategori. Saya akan menggunakan kategori seperti ini ya, sesuai rekomendasi buku. Lalu ada rencana. Nah, ini budgeting yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi saya membudget untuk kebutuhan dasar seperti makan, transportasi, pembayaran kontrakan ataupun listrik itu sebesar 5 juta rupiah dan lain sebagainya. Lalu kita buka ke dalam halaman Januari. Contoh misalkan pada tanggal 1 Januari atau tanggal 2 Januari karena tanggal 1 libur, tanggal 2 Januari pertama-tama saya mendapatkan gaji misalkan, berarti bulan dulu dicatat adalah 1 bulan Januari, garis miring tanggalnya oke tanggal 2 misalkan, garis miring 2024. Nah, ini saya tulis di sini gaji. Terus saya kategorikan sebagai pendapatan aktif gaji di sini. Jumlahnya misalkan 8 juta rupiah. Di sini sudah tercatat pada tanggal 2 ada income gaji sebesar 8 juta rupiah. Lalu untuk expense, misalkan tadi ya, jangan lupa masukkan dulu bulannya, Januari, tanggalnya, tanggal 2, 2024. Lalu misalkan di pagi hari saya dari rumah ke kantor menggunakan ojek, jadi saya akan tulis ongkos ojek. Ini saya golongkan ke dalam kebutuhan dasar ya, jadi basic living cost transportasi untuk bekerja sebesar jumlahnya misalkan Rp20.000. Oke, selanjutnya juga di bulan Januari tanggal 2 tersebut, jadi saya di kantor makan siang misalkan. Makan siang, saya membeli nasi Padang misalkan sebesar Rp30.000. Ini ditulis di sini, lalu dimasukkan ke dalam kategori basic living cost, seperti itu. Nah, jadi setelah ini misalkan setelah pulang kantor, saya nongkrong dulu di kafe untuk nongkrong bersama teman-teman, membeli kopi misalkan. Saya tulis di sini es kopi. Kategorinya karena ini sifatnya nongkrong-nongkrong dan kesenangan, saya masukkan ke dalam lifestyle. Nah, ini misalkan 25.000 untuk es kopi.
keesokan harinya tanggal 3 misalkan saya melakukan pengeluaran lainnya, yaitu misalkan membayar cicilan rumah. Jadi di sini misalkan masih di bulan Januari, tanggal 3-nya tahun 2024, ini cicilan rumah sebesar misalkan 3 juta rupiah, ini hutang saya tulisnya 3 juta rupiah. Oke, yang ingin saya beritahu berikutnya adalah bagaimana jika teman-teman sudah mencatat sampai bawah dan barisnya sudah habis, bagaimana cara menambah baris. Contohnya misalkan seperti bulan Desember ya, di sini sudah habis, bagaimana ingin menambah baris lagi. Caranya mudah teman-teman, di bawah sini ada yang 1000 ini, teman-teman tinggal masukkan saja berapa baris yang ingin teman-teman tambah. Misalkan contohnya 10 ya, lalu klik add saja, nanti otomatis semuanya akan bertambah sebanyak 10. Nah, lalu jika ingin ada format garisnya seperti di atas, teman-teman silakan tinggal di blok saja. Ini diklik, ditekan semuanya. Lalu di ujung kanan bawahnya, ini tinggal diklik, ditekan, di-drag ke bawah. Nah, ini otomatis akan terformat seperti yang di atas. Oke ya, mudah ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana jika saya sudah mencatat sampai tahun depan misalkan, sampai Januari 2025. Nah, saya ingin menambah halaman bulan. Nah, teman-teman silakan tinggal klik saja nih di bagian Januari 2025 ini, klik kanan misalkan, lakukan duplicate. Nah, nanti kan ada copy of Januari 2025. Nih, ini salinan dari Januari 2025. Teman-teman silahkan ganti namanya, misalkan ini akan diganti jadi Februari 2025. Silahkan masukkan 3 huruf pertama dari bulan tersebut. Jadi nggak usah Februari, tapi hanya Feb saja 2025. Dan formatnya bahasa Inggris. Pastikan teman-teman mengikuti format tersebut, karena jika teman-teman tidak mengikuti format ini, pada halaman summary nanti tidak akan bisa terupdate datanya. Oke, jadi kita kembali lagi ke halaman summary ini. Jadi kita sudah melakukan pencatatan di tanggal 2 dan tanggal 3 Januari ya, baru 3 hari di bulan Januari, itu sudah bisa muncul seperti ini di halaman summary-nya. Nah, jadi nanti seiringnya teman-teman mencatat pengeluaran ataupun pemasukan setiap harinya, halaman summary ini akan otomatis terupdate seperti itu. Nah, jadi sebagai contoh juga di sini untuk penggunaan selisih. Jadi kita ambil contoh ke bulan Desember yang sudah ada pencatatannya lebih banyak. Nah, selisih ini digunakan sebagai kontrol teman-teman dari rencana keuangan yang telah teman-teman lakukan. Jadi contohnya ya, teman-teman sudah merencanakan menganggarkan untuk pengeluaran basic living cost atau pengeluaran dasar itu sebesar 5 juta. Dan sampai tanggal 15 Desember ini teman-teman sudah melakukan pengeluaran sebesar 2.190.000. Berarti teman-teman masih punya 2.810.000 untuk pengeluaran dasar yang masih bisa teman-teman gunakan. Nah, jadi kalau anggaran untuk lifestyle, misalkan teman-teman untuk jalan-jalan, minum kopi, belanja itu sebesar 1.500.000, sedangkan teman-teman sudah mengeluarkan 1.100.000, nah berarti teman-teman masih punya jatah sekitar 400.000 untuk teman-teman gunakan ke dalam jalan-jalan ataupun yang bersifat lifestyle. Sedangkan pada bagian income, di sini ada target income yang ingin teman-teman kejar dari setiap kategorinya. Jadi dari gaji, teman-teman mengejar sebanyak 8 juta misalkan. Jika teman-teman punya freelance, teman-teman punya target sebesar 2 juta. Nah, itu silahkan dibuat rencananya, lalu dibandingkan dengan pemasukannya. Jadi kalau ada selisih, oke, berarti teman-teman masih punya target untuk dikejar nih sebesar 100.000, sebesar 2 juta, sebesar 300.000. Sesuai dengan rencana yang telah teman-teman buat. Oke, sekian penjelasan mengenai penggunaan financial tracker ini. Semoga mudah dipahami dan semoga pencatatan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, karena ini hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang melakukan manajemen finansial. Sekian,
Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.